semua setiap keinginan, kerinduan, doa-doa kami dengan apa yang menjadi kerinduanmu di tahun 2026 bahkan tahun-tahun selanjutnya. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berikan pengurapan yang baru di dalam nama Yesus. Biar firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berbuah 30 bahkan 60 sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Shalom. Shalom ya buat Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi kalian yang terberkati saudara bisa menulis ya terberkati lewat refresh dan riset setiap harinya. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada ataupun negara dari mana saudara ada. Halo ya buat kita semua. Atau saudara bisa tulis di dalam kolom komentar Happy New Year's. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Itu juga gak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, karena momennya lagi Happy New Year's ya. Lagi tahun baru buat kita semua. Saudara terima kasih buat kalian semua dimanapun kalian berada dalam kehidupan kita semua. Dari Sarawak, Malaysia, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ya Bapak Ibu Saudari buat kalian semua. Dari Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Ya dari Surabaya, Jawa Timur, Nganjuk, Tuhan Yesus memberkati. Pak Ponco, Bu Agnes Simba, DHI atau DNI ya, Dini, God bless you ya. Selamat tahun baru Jakarta Utara, alat listrik Kenarini, Bu Yuliana, Tuhan memberkati selalu. Bu Agnes Simba, Happy New Year's buat kalian semua ya. Siapa lagi Pak Yosefus, ya God bless you, shalom. Shalom buat kita semua. Saudara bisa tulis seperti itu. Bapak Ibu Saudari, thank you buat Bu Asti, buat gift-nya thank you. Ya buat kalian semua dimanapun kalian berada. Dari Surabaya, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman semua dari mana lagi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saudara bisa tulis Happy New Year's. Ya kepada kita semua dari Sabah, Malaysia. Shalom ya dari Kalideres. Ini Jakarta Barat ya Bapak Ibu Saudari ya. Happy New Year Sangir. Sangir itu daerah mana ya? Acel Marcel. Sangir itu maksudnya Sangir Talaut gitu. Manado ya. Sulawesi betul. Haleluya. Bu Widya Eti dari Sangir. Ya berarti dekat Talaut sana ya. Sangir Talaut gitu ya. Sangir. Ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year's dari Surabaya, Bu Widya, God bless you. Ya, ini yang dari channel merah, dari mana aja nih yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Happy New Year's dari Sabah Malaysia, dari Jawa Timur. Ya, God bless you Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dari Kabupaten Sangir, Sulut, oke. Sangir, ya, Sulawesi Utara ya, kabupaten ya. Oke, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, sekali lagi Happy New Year's buat kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Khususnya buat kalian semua yang rindu merenungkan firman Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Dan saya percaya saudara setiap firman Tuhan yang saudara dengar setiap harinya di channel ini. Itu boleh terus Bapak Ibu Saudari memberikan keteduhan, memberikan healing bagi setiap jiwamu setiap hari tentunya dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di meja kita sudah ada planner tahun baru dengan halaman-halaman yang kosong. Ya, halaman-halaman yang begitu bersih. Mungkin juga di ponsel-ponsel kita ada notifikasi yang mengingatkan untuk membuat resolusi. Tetapi izinkanlah saya pada kesempatan hari ini bertanya, berapa banyak dari kita yang sebenarnya masih membawa tinta, ya tinta noda Bapak Ibu Saudari dari tahun yang lalu ke halaman-halaman yang seharusnya putih bersih ini, khususnya saudara pada tahun 2026 ini. Bapak Ibu, ada tinta noda yang tahun lalu kita bawa ke halaman yang seharusnya putih bersih ini. Noda itu bernama, aku seharusnya tahun lalu tuh gak begitu, harusnya aku begini. Noda itu juga bisa bernama, kalau saja tahun lalu aku begini, gak mungkin hidupku seperti ini dan lain sebagainya. Mengapa sih dia seperti itu?
Kenapa harus ini yang terjadi dan lain sebagainya. Aduh, seandainya tahun lalu aku tidak begini, maka kejadian-kejadian ini tidak akan ada dalam setiap kehidupanku. Saudara, inilah noda yang mungkin masih kita bawa dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sibuk mengganti kalender, namun lupa bahwa jam hati kita masih tertinggal di zona waktu yang penuh dengan luka itu dalam hidup kita semua. Dan hari ini Tuhan tidak menawarkan kita sekedar lembaran baru, karena kita bisa mencoret-coretnya, ya Bapak Ibu Saudari, kembali dengan kesalahan-kesalahan yang sama. Dia menawarkan bukan hanya lembaran yang baru, tetapi dia menawarkan hati yang baru. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia menawarkan hati yang baru. Tuhan menawarkan hati yang baru bagi setiap kita semua. Saudari ini kasih lihat Tuhan. Sebuah kerinduan untuk masa depan dengan pengharapan ilahi, bukan dengan trauma masa lalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kalian pernah mengalami hal ini. Kalian mencoba login, yang tadi email, ya entah di akun-akun kalian semua, di media-media sosial, ataupun login di akun-akun bank kalian semua. Ya, kalian coba login di akun-akun itu, tetapi salah terus passwordnya Bapak Ibu Saudari. Ya, saudari yang kasih lihat Tuhan, salah terus passwordnya. Saudara, password tahun lalu tidak bisa mengakses berkat tahun baru dalam kehidupan kita semua. Atau seperti kita mencoba yang membuka pintu rumah dengan kunci yang lama, yang seharusnya kunci itu sudah diganti. Saudari yang kasih lihat Tuhan, kita berusaha memutar-mutarnya sepanjang hari, tetapi pintu itu takkan terbuka. Karena Bapak Ibu Saudari, itu adalah ya kunci yang baru yang seharusnya saudara gunakan. Nah, banyak dari kita hari ini sedang berusaha membuka pintu masa depan dengan kunci masa lalu. Apa saja? Ya, ada kebiasaan lama, ada pola pikir yang lama dalam setiap kehidupan kita semua. Ada cara respon kita yang lama ketika menghadapi masalah. Kita berdoa untuk terobosan dalam kehidupan kita semua, tetapi saudara, tetap kita membawa mentalitas yang sama. Kita meminta mujizat, tetapi Bapak Ibu Saudari dengan iman yang usang dalam kehidupan kita semua. Tetapi hari ini Tuhan berkata sudah waktunya untuk kita semua meriset hati kita semua. Aku akan memberikan kepadamu password yang baru, yaitu hati yang dibaharui. Dan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan kunci yang baru kepada setiap kalian semua, yaitu pikiran kita yang ditransformasi setiap harinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita memulai dari hati yang baru. Mari kita memulai setiap kehidupan kita semua dari hati yang baru. Fokuslah dalam setiap hidupmu, khususnya tahun ini, kepada pembaharuan dalam setiap pikiranmu. Ada pelepasan beban tahun lalu yang saudara nggak usah bawa pada tahun ini. Dan tentunya kita rindu pada tahun 2026 setiap harinya kita disegarkan secara spiritual dalam setiap hidup saudara. Sehingga kesegaran spiritual itu mempengaruhi kesegaran secara jasmanimu dalam setiap kalian semua ketika menjalani setiap hidup ini. Saudara-saudari, tahun baru sering kita sambut dengan resolusi. Entah itu turun berat badan, entah itu lebih rajin berolahraga, atau mungkin kita rindu naik gaji dalam setiap hidup kita semua. Namun seringkali hanya beberapa minggu semangat itu lalu kemudian menguap kembali. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Ya, saudara, karena kita hanya riset di luar. Kita hanya riset di luar, tetapi tidak meriset dari dalam. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara tidak meriset, tidak menata ulang. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Untuk memperbaiki sesuatu yang lama itu dengan cara-cara yang berbeda dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ayo kita perlu mengembalikan dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap hidupmu kepada kondisi-kondisi di mana Tuhan merindukan saudara dan saya. Diriset kembali kesetelan pabrik ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, mari. Firman Tuhan mengajar kita bahwa transformasi itu yang sejati dimulai dari pembaharuan. Dari dalam, Bapak Ibu Saudari. Dari dalam.
Mazmur 51 ayat 12 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Saudara bisa menulis di kolom komentar ya Bapak Ibu Saudara, atau saudara bisa langsung membuka Alkitab saudara. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, kita butuh riset spiritual, bukan hanya riset kalender dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, riset sejati itu bukan dimulai dari mengubah lingkungan kita, tetapi dari menguduskan hati, memperbaharui pikiran kita di dalam Kristus, dalam hidup saudara dan saya. Mari kita telusuri 3 fondasi Alkitabiah untuk riset rohani dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara diingatkan untuk meriset hatimu Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Pembaharuan pikiran. Baharui pikiranmu. Saudara, inilah kunci mengenal kehendak Allah. Perbaharui pikiran. Baharui setiap pikiran-pikiran kita. Roma 12 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan ya setiap ayat-ayatnya supaya saudara lebih sedikit memahami tentunya. Ya, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma sebagai kota pusat kebudayaan dan kekuasaan duniawi saat itu. Dalam konteks itu saudari, dia menekankan agar mereka, ya jemaat-jemaat di Roma, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kata Yunani untuk pembaharuan, yaitu berarti membaharui atau pembaharuan secara terus menerus, ya atau regenerasi, ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah proses berkelanjutan, bukan peristiwa sekali jadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan Paulus menulis, Bapak Ibu saudari, memberikan ya wejangan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat di Roma. Tentunya dia menggunakan baharui atau pembaharuan dalam setiap kehidupannya ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Saudara, ini bukan peristiwa sekali jadi dalam kehidupan kita semua, tetapi sekali lagi terus menerus. Pikiran itu merujuk pada pusat intelek. Jadi kalau dikatakan di sana pembaharuan budimu ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada pembaharuan pikiranmu, ya budimu, pikiran, nous, ya dalam bahasa Yunaninya nous. Ini merujuk pada pusat intelek dalam setiap hidup kita semua. Ini menunjuk kepada pemahaman. Ada pertimbangan-pertimbangan moral dalam kehidupan Bapak Ibu saudari. Jadi ketika Paulus mengatakan pembaharuan pikiran, itu berarti Bapak Ibu saudari ada transformasi. Ada transformasi yang secara progresif. Baik cara berpikir kita, baik cara menilai kita, cara kita memahami realitas sesuai dengan perspektif ilahi. Kita diubah Bapak Ibu saudari sedikit demi sedikit dalam setiap hidup saudara. Itulah Bapak Ibu saudari kalau kita belajar pembaruan pikiran. Ya, cara berpikir kita diubah. Cara menilai dalam setiap kehidupan kita semua diubah. Cara kita memahami setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita semua diubah sesuai dengan perspektif ilahi dalam setiap hidup saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Ingat baik-baik poin yang pertama. Saudara sedang diingatkan bahwa pembaharuan pikiran dalam setiap kehidupan kita semua, itulah kunci mengenal kehendak Allah. Ya, kalau kita rindu mengenal kehendak Allah, langkah awal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudari, yuk setelah tentunya bertobat ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. Setelah saudara mengaku setiap dosamu, saudara bertobat dari setiap jalan-jalanmu yang salah, maka mari saudara baharuilah pikiranmu. Baharuilah pikiran. Efesus 4
ayat yang ke-23. Ya, saya berusaha selalu membaca kitabnya ya Bapak Ibu Saudari. Efesus 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, di ayat yang ke-20 sampai 24 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus lagi-lagi menekankan agar jemaat diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Di dalam roh dan pikirannya. Saudara, ini menunjuk bahwa pembaruan ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, pembaruan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana saudara dan saya merespon dengan menyerahkan pikiran kita kepada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus sendiri sebelumnya sebagai Saulus, pikirannya itu dipenuhi dengan keyakinan legalistik. Ya, legalistik Yahudi dalam setiap kehidupan agama Yudaisme pada saat itu. Saudara, Paulus atau Saulus pada saat itu memiliki kebencian terhadap pengikut-pengikut Kristus. Ya, dalam setiap kehidupannya pada saat dia belum bertobat, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pikirannya dipenuhi dengan keyakinan legalistik dan tentunya kebencian terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah pertemuannya dengan Yesus di jalan ke Damsik, maka pikiran Paulus, saudara, itu diperbaharui di dalam setiap kehidupannya. Pikiran Paulus diperbaharui. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mari kita belajar bagaimana Paulus diperbaharui. Ia mulai membaca seluruh kitab suci, tentunya dengan lensa yang baru. Ya, dia membaca kitab suci dengan cara pandang yang baru dan menjadi penyambung Injil bagi bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudari, maka pemaknaan yang pertama saudara bisa ambil, saudara, di mana saudara diajak untuk membaharui pikiran, itulah kunci mengenal kehendak Allah. Saudara, pemaknaan pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, ingatlah baik-baik, pikiran itu adalah medan pertempuran spiritual. Pikiran itu adalah medan pertempuran spiritual. Maka cara kita berpikir itu menentukan cara kita hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Cara kita berpikir itu menentukan cara kita hidup dalam setiap hidup saudara. Apa yang ada di dalam maka akan kelihatan secara outputnya. Saudara, pikiran adalah medan pertempuran spiritual. Makanya menangkan setiap pertempuran spiritual Bapak Ibu Saudari setiap harinya. Di dalam setiap pikiran-pikiran saudara, menangkan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau Yusuf melihat setiap masalah-masalahnya dalam setiap hidupannya bukan dengan lensa ilahi, maka dia akan terluka, dia akan kecewa. Tetapi dia tidak memandang setiap pergumulan masalah-masalah itu Bapak Ibu Saudari dalam kacamata duniawi. Tetapi dia memandang itu semua dari lensa sorgawi, lensa ilahi dalam setiap kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf tidak terluka, tidak sakit hati oleh karena kelakuan-kelakuan saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, mari menangkan pikiran kita, menangkan pertempuran spiritual kita semua, tentunya di pikiran kita semua. Karena cara kita berpikir menentukan sekali lagi cara kita hidup. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama. Saudara, pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil pada bagian yang pertama itu, ya tentunya saudari, pikiran yang diperbaharui itu memampukan kita. Pikiran yang diperbaharui itu memampukan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membedakan mana kehendak Allah ya dalam setiap hidup saudara. Kita tidak lagi mudah Bapak Ibu Saudari dijebak oleh setiap tren-tren dunia. Kita tidak mudah lagi Bapak Ibu Saudari ikut-ikutan opini publik dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tidak ikut-ikutan lagi Bapak Ibu Saudari ya memiliki emosi sesaat dalam kehidupan kita semua. Tetapi tentunya saudara, kita memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik. Kita memiliki ketajaman rohani
untuk memilih yang berkenan, memilih yang sempurna dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara, dulu di zaman saya itu ada sistem operasi Windows tahun 95 atau tahun 98 ya. Dulu ada sistem operasi Windows 95, Windows 98, kalau sekarang kan sampai Windows 11 kalau tidak salah ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dulu ada sistem operasinya namanya Windows 95, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bayangkan kalau ada sebuah komputer dengan sistem operasi Windows 95 sampai zaman kita sekarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudari? Saudara, maka sistem operasi itu tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi canggih masa kini. Ya, maka komputer itu akan mudah error. Komputer itu akan rentan virus dalam setiap kehidupannya. Saudara, ini sama. Pikiran kita yang lama itu ibarat Windows 95 tadi. Saudara, kita perlu meriset. Kita perlu pembaharuan pikiran. Itu seperti kita mengupgrade ke dalam sistem operasi terbaru. Tentunya yang compatible Bapak Ibu Saudari dengan semua program-program terbaik. Dan program-program terbaik dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Saudara, ada di dalam firman Tuhan yang artinya ada di dalam Alkitab. Saudara, ya, itulah semua program terbaik kita. Kita memiliki keamanan dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita semua. Ini tentunya perlindungan dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita mampu bekerja dengan optimal. Tentunya untuk maksud daripada Sang Ilahi, ya, menciptakan dan memberikan nafas kehidupan ke dalam diri kita masing-masing. Dan sekali lagi upgrade ini Bapak Ibu Saudari butuh proses. Upgrade ini butuh proses. Bisa download dulu ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Setiap sistem operasi yang baru itu di-download dulu. Sama kan di handphone juga demikian. Di-download dulu. Kalau ada notifikasi handphonemu harus di-update. Ya saudara harus download dulu. Ini sama seperti saudara baca firman dulu. Dalam setiap kehidupan saudara butuh proses. Lalu kemudian setelah saudara download, saudara install. Ya, install ke dalam handphone saudara, ke dalam komputer saudara. Ini sama. Saudara menginstal ketika saudara sudah mendownload, membaca firman Tuhan, saudara menginstal, merenungkan firman Tuhan itu untuk saudara hidupi. Amin. Jadi kita install dalam kehidupan kita semua. Untuk apa? Untuk saudara dan saya hidupi. Bukan untuk saudara dan saya perdebatkan dalam kehidupan. Ya, bukan untuk kita adu argumen, adu gagasan, adu ilmu. Bukan Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, saudara rindu menginstalnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara rindu merenungkannya dan menghidupi setiap firman itu dalam hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari. Ya, dan tentunya setelah saudara menginstal semuanya, saudara, kita perlu di restart Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, kita perlu di restart. Kita perlu bertobat dari setiap pola pikir yang lama setiap hari dalam kehidupan kita semua. Maka aplikasinya pada bagian yang pertama ini, saudara mari ya, isilah bahan bakar pikiran saudara. Awali setiap harimu mungkin 15 menit, mungkin setengah jam untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin juga 1 jam, ya, bukan langsung membuka media sosial, bukan langsung membuka handphone saudara. Tetapi awali harimu 15 menit, 30 menit merenungkan firman Tuhan, ya, sebagai salah satu cara supaya saudara mengisi bahan bakar spiritual saudara, khususnya dalam pikiran saudara. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menguji setiap pikiran-pikiran itu. Ketika ada kekhawatiran, ketika ada kepahitan, ketika ada godaan-godaan datang, segera tanya, apakah pikiran ini sesuai dengan kebenaran Allah? Apa yang firman Tuhan katakan tentang ini? Kalau tidak sesuai, maka saudara sekali lagi jangan taruh, jangan install kekhawatiran itu. Jangan install ya Bapak Ibu Saudari kepahitan itu. Jangan install godaan-godaan itu dalam setiap hidup saudara, dalam kehidupanmu. Jangan diinstal.
Amin Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara yang terkasih, saudara juga dapat mengaplikasikan, saudara bisa mengkonsumsi konten-konten yang tentunya menyehatkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ayo konsumsilah konten-konten yang menyehatkan. Pilihlah buku yang saudara mau baca pada tahun ini. Pilihlah tontonan, pilihlah percakapan-percakapan yang membangun, ya, tentunya yang membangun iman, bukan yang meracuni setiap pikiran-pikiran saudara. Ya. Karena saudara, sekali lagi saudara, kamu mau berbuat baik, kamu mau berbuat apapun dalam setiap kehidupanmu, pasti akan ada yang namanya pro dan kontra. Ya Bapak Ibu Saudari, coba kalau kamu dalam setiap kehidupanmu engkau terlalu memikirkan yang kontra-kontra dalam setiap hidup saudara, wah jiwa saudara bisa terganggu. Ya Bapak Ibu Saudari, maka di channel Pastor Ndeso, kalau saudara datang kepada channel Pastor Ndeso Saudari, tentunya datang kepada Tuhan melalui channel ini, maka yang saya rindukan, kita bangun bersama-sama iman yang semakin bold, iman yang semakin bulat, iman yang semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Iman yang tidak mudah digoyahkan oleh karena apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena kita belajar mendengar firman Tuhan bukan untuk memperdebatkannya, tetapi untuk menghidupinya. Maka mari saudara, bangunlah imanmu, ya, bukan yang meracuni setiap pikiran-pikiran saudara dan saya. Jangan biarkan tahun 2026 ada yang masuk meracuni setiap pikiran-pikiran saudara. Ya, biarlah antivirus yang terbaru yang saudara selalu update setiap harinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ketika saudara mendengar firman Tuhan seperti ini salah satu antivirus ya dalam setiap hidup saudara. Nanti kalau ada virus-virus mau masuk, saudari itu udah terscanning dalam kehidupan saudara. Ini nggak boleh masuk, delete. Oh, yang ini nggak boleh masuk, delete. Amin Bapak Ibu Saudari. Oh, yang ini aman, cerna. Gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, kita perlu melakukan hal demikian dalam setiap hidup kita semua. Jadi poin yang pertama, mengajak saudara dan saya, kunci mengenal kehendak Allah yaitu pembaharuan pikiran. Ya, saudara, mari untuk meriset setiap kehidupanmu, untuk memulai dari hati yang baru dalam setiap hidup saudara, khususnya di tahun 2026 ini. Saudara jangan lupa baharui pikiran saudara, supaya saudara di tahun 2026 kita semakin mengerti dan mengenal kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari lepaskanlah beban-beban saudara tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025, tahun 2024. Lepaskan beban-bebanmu. Lepaskan masa lalumu untuk melangkah maju dalam setiap hidup saudara. Ya, lepaskan. Bapak Ibu Saudari, Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua ya. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Saudara, penulis Ibrani menggunakan metafora perlombaan atletik pada saat itu. Ya, lalu kemudian dia menggunakan kata menanggalkan. Marilah kita menanggalkan, kata Paulus Bapak Ibu atau kata penulis Ibrani maksud saya, maaf. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi penulis Ibrani ini menggunakan metafora perlombaan atletik. Dan dia menggunakan kata menanggalkan. Itu berarti meletakkan sesuatu jauh-jauh. Kalau saudara meletakkan sesuatu jangan dekat-dekat. Meletakkan sesuatu itu jauh-jauh. Khususnya ini manusia lama. Saudara sedang menanggalkan. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti saudara menanggalkan pakaian yang lama. Itulah arti kata menanggalkan. Tanggalkan jauh-jauh, letakkan jauh-jauh, jangan dibawa. Setiap bebanmu tahun 2025 jangan dibawa Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara ada kata beban di sana, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban
ada kata beban di sana. Semua beban dan dosa. Ya, kita belajar kata beban, onkos dalam bahasa Yunaninya. Saudara, ini bisa merujuk pada apa saja yang membebani setiap hidup saudara. Sementara lalu kemudian dikatakan ada kata dosa di sana, Bapak Ibu Saudari, hamartia. Ya, itu adalah hal yang khusus yang merintangi, yang menjerat setiap kehidupan kita semua. Jadi konteksnya Bapak Ibu Saudari adalah para orang percaya yang menderita penganiayaan dan mungkin letih pada saat itu dalam setiap hidup mereka. Dan mereka ingin kembali ke kehidupan lama yang seolah-olah lebih aman. Apa kehidupan lama dalam setiap hidup mereka? Ya, agama sebelumnya, agama Yudaisme. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Tetapi saudari penulis Ibrani mengajak mereka untuk melepaskan beban. Ya, karena itu bisa jadi trauma, bisa jadi kekecewaan. Ya, bisa saudara mengenakan identitas yang lama dalam setiap kehidupanmu. Dan akhirnya itu menggerogoti setiap kehidupan imanmu secara pelan-pelan Bapak Ibu Saudari. Sehingga ada orang-orang Kristen dalam setiap hidup mereka, walaupun mereka Kristen, tetapi hidup mereka kering. Ada Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh demikian. Maka saudara, ayo diajak untuk melepaskan beban. Ya, melepaskan dosa atau menanggalkan dosa. Untuk saudara bisa berlomba dengan tekun dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi pada poin yang kedua, ayo lepaskan beban. Lepaskan masa lalu untuk melangkah maju di tahun 2026 ini. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Di sana juga Paulus menyatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, kata melupakan bukan berarti kita amnesia. Kita pura-pura lupa kejadian-kejadian 2025, 2024, orang-orang yang pernah menyakiti kita semua. Ya, kita bukan amnesia, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Tetapi kata melupakan itu, saudara tidak membiarkan masa lalu. Ya, saudara tidak membiarkan masa lalu, baik kesuksesan, baik kegagalan, itu mengontrol, membebani setiap hidupmu. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Sehingga nantinya mengalihkan fokus kita dari tujuan di depan, yaitu panggilan Kristus dalam setiap hidup saudara. Ya, jangan biarkan masa lalu saudara membebani setiap hidupmu, khususnya saudara dan saya yang menghidupi tahun 2026 ini di dalam setiap kerinduan untuk mengenal pribadi Kristus. Mengenal panggilan Kristus di dalam setiap hidup saudara. Petrus, saudara, dia menanggung beban kegagalan. Dia menanggung rasa bersalah yang sangat berat dalam setiap kehidupannya. Karena apa? Karena dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, saudari dikasih Tuhan. Beban itu bisa saja membuatnya berhenti menjadi murid Bapak Ibu Saudari. Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus memulihkan di tepi danau itu. Ya, di dalam Yohanes pasal 21. Dan memintanya untuk menggembalakan domba-dombaku. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kalau saudara membaca kitab Yohanes pasal 21, ada pertanyaan yang berulang-ulang. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan selalu bilang menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, akhirnya Petrus melepaskan setiap beban kegagalannya. Dia menerima pengampunan. Dia bertobat dari setiap kelakuan-kelakuannya yang keliru, yang salah. Saudara, dan akhirnya dia dipakai secara luar biasa dalam setiap kehidupan Petrus. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Inilah yang kedua. Ayo lepaskan bebanmu, lepaskan masa lalumu untuk melangkah maju. Jangan dibawa-bawa. Amin Bapak Ibu Saudari. Ingatlah, kita tidak bisa berlari efektif dalam perlombaan iman. Ya, sambil memanggul ransel yang penuh dengan batu. Ya, gak bisa kita akan berlari efektif Bapak Ibu Saudari. Kalau engkau masih mengisi tas-tasmu dengan hal-hal yang berat, ya, saudara, kita tidak akan pernah bisa berlari efektif. Kalau saudara dan saya memanggul ransel yang penuh dengan batu, ya, dari setiap tahun-tahun yang lalu, ada luka hati, ada batu kebencian, ada batu kegagalan bisnis dalam setiap hidupmu, ada batu di mana saudara ditolak, dilukai, ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi, ya, oleh karena berbagai hal tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat, saudara, mari lepaskan beban-beban itu. Jangan panggul ransel itu lagi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan.
Ya, ini pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara juga bisa melepaskan beban yang berarti adalah tindakan iman. Ya, kita melepaskan beban, itulah tindakan iman kita sebagai orang-orang percaya. Kita mempercayai bahwa pengampunan, bahwa pemulihan Allah itu lebih kuat daripada kesalahan dan rasa sakit dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita menyimpan-nyimpan kesalahan, kita menyimpan-nyimpan benci, kita menyimpan-nyimpan rasa sakit, kepahitan dalam setiap kehidupan kita, yang rugi bukan orang lain, yang rugi adalah saudara dan saya. Saudara bukan meracuni orang lain, tetapi saudara sedang meracuni jiwa saudara sendiri, yang lama-kelamaan saudara, kita akan mati rasa secara rohani. Kita akan mengalami kekeringan. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan telan racun itu. Lepaskan pengampunan. Saudara dan saya rindu dipulihkan dalam setiap hidup saudara. Ya, walaupun saya ngomong seperti ini, saudara, saya tahu ya betapa ada orang-orang yang pernah terluka dalam setiap kehidupannya. Untuk melepaskan pengampunan itu tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Ya, secara prakteknya tidak mudah. Ngomongnya gampang Pak Bu. Sama saya juga ngomongnya gampang. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ketika kita mempraktekkan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kita semua, saudara, mempraktekannya itu sulitnya minta ampun. Kadang kalau kita berdoa, Tuhan jangan sampai kita lihat orang itu lagi, jangan sampai dia ada di depanku lagi, males lihat mukanya. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin kita begitu ya, tapi nanti Tuhan hadirkan lagi orang yang sama, orang yang sama. Saudara, ayo kita harus belajar mengampuni. Saudara akan dimampukan mengampuni dalam setiap hidup saudara ketika saudara memiliki kasih daripada Kristus. Bagaimana caranya kita mendapatkan kasih daripada Kristus? Saudara, belajarlah menyembah dalam hadiratnya setiap hari. Amin. Belajarlah menyembah di dalam hadiratnya setiap hari, sehingga saudara mendownload kasih itu setiap hari dalam hidup saudara. Dan kasih itulah yang memampukan kita untuk menjadi saluran untuk saudara dapat mengampuni orang-orang yang pernah melukai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ayo lepaskan beban, itu adalah tindakan iman. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang cowok ya, dia mengeluh kepada temannya, aduh setiap kali saya lari lutut saya sakit banget katanya. Lalu temannya bertanya, memangnya apa yang kamu bawa dalam tas? Oh, ini hanya ransel biasa. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika dia ditanya sama temannya, lalu kemudian dibuka sama temannya, ternyata ada 3 botol air mineral. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya, 3 botol air mineral Bapak Ibu Saudari, yang 1,5 liter tuh dia bawa di dalam tasnya. Lalu kemudian dilihat lagi, oh ada 5 buku tebal ya di dalam setiap kehidupannya. Ada lagi payung dilihat ya Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap barang-barang yang tidak penting dia bawa ketika dia lari Bapak Ibu Saudari. Lalu temannya tanya, kenapa kamu bawa semua ini? Ya, tanya temannya Bapak Ibu Saudari dengan kaget. Terus kemudian teman yang membawa Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan tas itu, dia bilang, ya siapa tahu kita butuh di tengah jalan kan. Harus siap sedia katanya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita sering yang melakukan hal-hal yang sama. Kita mengeluh hidup kita berat. Tapi kita menolak untuk meletakkan setiap ransel yang berisi dendam itu. Wah, seharusnya Pak Pendeta, Pak Pastor, dia duluan yang minta maaf. Kan bukan saya yang salah. Yang salah kan dia. Harusnya dia dulu dong yang minta maaf. Saudara, kita sering menolak untuk meletakkan setiap hal itu dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sering menolak Bapak Ibu Saudara, atau sering menolak meletakkan kendali dalam kehidupan kita semua. Pak Pendeta, pokoknya semua harus sesuai rencanaku. Tuhan, tahun 2026 ini semua harus sesuai rencanaku. Ya, kita sering menolak Bapak Ibu Saudari meletakkan ransel ini. Kita sering menolak meletakkan kekhawatiran kita semua dalam setiap kehidupan saudara. Maka ketika saudara rindu meriset hatimu, berarti saudara berani membongkar ransel-ransel itu atau isinya, dan hanya membawa beban yang perlu, yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita bersama-sama
Praktekkanlah pengampunan dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa tulis setiap nama-nama orang yang pernah menyakiti setiap hidupmu. Ya, tulis dulu. Ada berapa nama? Ada 100 nama kah Bapak Ibu Saudari? Atau mungkin ada 5 nama kah? Atau ada 3 nama, 2 nama, 1 nama? Saudara tulis dulu. Nama orang yang pernah menyakitimu. Lalu kemudian setelah saudara tulis, saudara berdoa secara sengaja. Ya, saudara berdoa buat orang-orang tersebut. Ya, secara sengaja. Saudara sedang melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkan orang itu kepada keadilan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan saudara yang membalas. Biarlah nanti keadilan Allah, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berpihak kepada kalian semua tentunya. Saudara, setelah itu saudara bisa robek kertas itu sebagai simbol. Supaya saudara tidak membawa setiap luka, beban untuk saudara memasuki tahun 2026. Praktekkan pengampunan ini dalam setiap hidupmu. Ya, lalu kemudian saudara kalau ada beban-beban, ya kecemasan finansial, aduh nanti 2026 gimana ya aku bisa hidup, nanti 2026 nanti gimana ya anakku sekolah, rumahku bisa kebayar nggak ya, kontrakanku, makanku, aduh pekerjaan gimana nanti, bisa naik gaji nggak dan lain sebagainya. Tuliskanlah beban-beban kalian semua. Kecemasan finansial, mungkin ada kegagalan-kegagalan di dalam setiap bisnis usahamu. Saudara tuliskan itu di secari kertas. Letakkan di dalam kotak lalu kemudian serahkan secara simbolis. Ya, entah itu di altar, di meja doa di rumahmu. Seraya saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan ini bebanku. Sekarang aku menyerahkannya kepadamu. Serahkan beban-beban saudara kepada Tuhan. Lepaskan Bapak Ibu Saudari, jangan dibawa untuk tahun 2026. Lalu kemudian mulailah kalian berkata, hari ini aku memilih untuk tidak dibelenggu oleh kesalahanku di masa lalu. Hari ini aku memilih untuk tidak dibelenggu oleh setiap kesalahan-kesalahanku, luka-luka yang kupendam di masa lalu. Aku sudah diampuni, aku sudah dibebaskan oleh darah Kristus, dan aku dimampukan untuk juga mengampuni orang-orang yang pernah melukaiku. Saudara, inilah poin yang kedua. Saudara diingatkan untuk melepaskan beban, ya, melepaskan masa lalumu untuk melangkah maju semakin efektif di 2026. Tentunya untuk berlomba dalam perlombaan imanmu yang diwajibkan bagi kita semua. Ini bagian yang kedua ya. Bagian pertama tadi saudara sudah diingatkan. Ya, bagaimana saudara riset spiritual supaya saudara memiliki hati yang baru dan pikiran yang baru. Saudara, ya yang pertama tadi kita diingatkan. Ada pembaharuan pikiran, itulah kunci mengenal kehendak Allah. Yang kedua, saudara dan saya belajar, saudara ada pelepasan beban. Ya, saudara melepaskan masa lalu untuk melangkah maju. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara tentunya kita rindu tahun 2026 ada penyegaran spiritual. Ada penyegaran spiritual dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara kita rindu dipulihkan oleh kasih. Kita rindu dipulihkan oleh kemurahan Tuhan saja dalam hidup saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saudara, kitab ratapan itu ditulis dalam konteks penderitaan. Dalam konteks kehancuran Yerusalem yang sangat pahit saat itu. Namun di tengah-tengah ratapan Bapak Ibu Saudari, muncullah pengakuan iman di dalam ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Ibraninya untuk kasih setia adalah keset. Keset itu berarti kasih yang teguh. Ya, jadi saudara, kitab ratapan ini menulis tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setianya yang teguh, kasih setianya yang loyal, kasih setianya yang penuh dengan komitmen di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudari. Kasih setia Tuhan itu seperti itu. Teguh dalam kehidupan kita semua. Dia penuh komitmen untuk menjaga setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian saudari, selalu baru tiap pagi. Di dalam ratapan 3 juga ada kalimat seperti itu. Saudara, kata baru di sana adalah kadas. Selalu baru, selalu segar, ya, selalu segar, selalu diperbaharui. Bapak Ibu, pesannya jelas. Di tengah-tengah kehancuran sekalipun,
Penyegaran dari Tuhan itu tersedia setiap hari, tersedia setiap pagi. Ini adalah sumber kekuatan baru kita. Makanya Bapak Ibu Saudari, sayang sekali kalau saudara melewatkan setiap hari, setiap berkat firman Tuhan, khususnya di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, maka tahun 2026, ayo jangan ada yang lagi Bapak Ibu Saudari yang absen. Ya, jangan ada lagi yang absen. Sebentar ya Bapak Ibu Saudari. Ternyata di channel sebelah mati handphonenya Bapak Ibu Saudari. Jadi maaf ya Bapak Ibu Saudari, khusus yang buat channel sebelah. Ya, ternyata mati HP-nya. Saya nggak ngeh. Ya, jadi baterainya lowbat Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau bisa masuk lagi, saya akan berusaha untuk masuk lagi ya ke live-nya. Tapi kalau tidak bisa, masuk aja semua ke TikTok Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Lalu kemudian saudari, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-19, Petrus juga berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya, kata kelegaan, anapsiksis ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kata kelegaan itu berarti penyejukan, berarti penyegaran. Ini seperti nafas lega atau angin yang sejuk di hari yang panas Bapak Ibu Saudari. Jadi penyegaran spiritual ini itu adalah hasil dari pertobatan. Hasil dari kembalinya kita kepada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu setelah jatuh di dalam dosa perzinahan dan dosa pembunuhan dalam setiap hidupannya Bapak Ibu Saudari, dia berzina dengan Betsheba. Lalu kemudian suaminya Betsheba dibunuh oleh dia Bapak Ibu Saudari, oleh karena rencana jahatnya. Saudara, ketika Daud jatuh di dalam dosa, setelah dia jatuh di dalam dosa, jiwanya itu kering, jiwanya itu remuk, dan itu tertulis di dalam Mazmur 51. Saudara, doanya dia katakan kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat, ya, karena selamat yang daripadamu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata Daud. Dia mengalami penyegaran, dia mengalami pemulihan dalam setiap kehidupan Daud. Melalui pengakuan dosa, melalui penerimaan kasih karunia Allah yang tentunya menyegarkan setiap kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara rindu belajar pada poin yang ketiga ini, saya mengajak, ayo saudara, biarlah kita boleh terus disegarkan secara spiritual. Kita dipulihkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Maka penyegaran spiritual itu bukan tentang mencari pengalaman rohani yang high dalam kehidupan saudara. Ya kan, ada orang-orang yang mencari pengalaman rohani yang kayaknya high Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara harus datanglah ke pendeta ini, saudara harus datanglah didoain sama pendeta itu, saudara harus terima ini, terima itu dari setiap mereka. Bukan seperti itu. Saudara, penyegaran spiritual bukan tentang mencari pengalaman-pengalaman rohani yang seperti itu, tetapi tentang kembali ke sumber air hidup. Ya, saudara perlu kembali ke sumbernya, yaitu ke Tuhannya dalam setiap hidup saudara. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari, sedangkan kasih pendeta itu terbatas. Betul Bapak Ibu Saudari? Kasih manusia itu terbatas. Kalau dia ada waktu, ya, kalau dia mau doakan saudara, ya, kalau dia lagi hadir di kota saudara, kalau dia lagi nggak hadir gimana Bapak Ibu Saudari? Ya, ayo kita sama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah Bapak Ibu Saudari, mari saya mau mengajak kita semua bersama-sama kembali. Ya, saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah penyegaran spiritual saudara kembali ke sumber air hidup. Karena kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Selalu baru, ya, dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saat handphone kita mungkin baterainya 1% akan masuk ke mode hemat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, ya. Mode hemat daya.
Lalu kemudian layarnya mulai redup. Semua fungsi yang penting mulai dimatikan Bapak Ibu Saudari. Nah saudara, itu handphone. Kalau sudah 1%, ya maka dia akan masuk ke mode hemat Bapak Ibu Saudari. Hemat daya. Bapak Ibu Saudari, hidup kita itu bisa seperti itu. Ya rohani redup, pelayanannya jadi terpaksa, sukacitanya jadi mati. Yang tadinya punya hati yang rendah hati, ketika melayani, jadi sombong Bapak Ibu Saudari. Karena dia merasa lebih cakap, lebih jago, ya dia lebih tanda kutip Bapak Ibu Saudari, dia merasa dirinya lebih pintar dalam setiap hidupnya. Ya, jadi pelayanannya jadi terpaksa, sukacitanya jadi mati. Jadi pelayanan yang tadinya sukacita bagi setiap kehidupannya, saudara, itu jadi beban. Akhirnya mulai menolak-nolak pelayanan. Ayo pelayanan, gak bisa, maaf, gak bisa. Ya kadang kalau saya lihat ya, karena saya kan gembala Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kadang saya punya tim, lalu kemudian tim saya mengingatkan untuk melayani ya di rumah Tuhan dan lain sebagainya. Lalu kemudian biasanya di awal minggu itu diingatkan untuk melayani. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Sudah banyak yang nolak-nolak seperti itu. Aduh maaf gak bisa, aduh maaf sibuk, aduh maaf begini, aduh maaf begitu. Ya dia tidak tahu bahwa setiap kehidupannya terpelihara oleh Tuhan karena dia melayani. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia tidak tahu selama ini dalam setiap kehidupannya bahwa kamu itu diberkati, jalan-jalan berkatmu terbuka. Itu karena kamu melayani Tuhan. Kenapa sekarang hatimu jadi berat dalam setiap kehidupanmu? Saudara mari, biarlah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Riset penyegaran spiritual itu bukan sekedar charging 5 menit untuk bisa menyala lagi. Tetapi membiarkan kita semua terhubung ke power bank yang tidak pernah habis. Apa power bank kita semua? Ya, Roh Kudus. Power bank kita semua adalah Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Kita tidak lagi mengandalkan baterai semangat kita sendiri yang cepat habis. Tetapi hidup tentunya dari aliran-aliran kuasanya yang terus menerus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka mari pagi yang pertama ini di tahun yang baru Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah saat teduh ya sebagai sesuatu yang tidak saudara dan saya negosiasikan. Ini enggak perlu saudara negosiasikan. Ini yang paling penting. Pagi pertama setiap hari dedikasikanlah waktumu untuk menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saat kalian nanti secara sadar menikmati kasih setia Tuhan yang baru dan meminum dari sumber penyegarannya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalian akan merasa terberkati. Nanti udah perjalanan 3 bulan kalian lihat, ternyata aku bisa ya, aku dimampukan ya setiap hari untuk bersaat teduh menikmati hadirat Tuhan ya dalam setiap hidup saudara. Ayo saudara jangan sampai maaf ya Tuhan pukul dulu, ya Tuhan sentil dulu baru kita mau bertobat dalam setiap hidup kita semua. Biarlah saudara teguran Tuhan itu yang saya pahami ya. Yang pertama itu lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang dibagikan secara soft. Ya itu secara lembut mengingatkan kita supaya saudara dan saya sadar dan bertobat. Ya, terus kemudian firman Tuhan yang secara apalagi Bapak Ibu Saudara, secara keras itu juga mengingatkan kita bukan untuk menghakimi saudara, mengingatkan kita. Dan yang ketiga, cara Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau nomor 1 sama nomor 2 itu tidak mempan ya dalam setiap hidup saudara karena saudara tertutup hatimu. Saudara yang ketiga lewat peristiwa hidup. Nanti Tuhan colek hidupmu. Ya entah lewat penyakit lah, entah pekerjaannya dibuat galau lah. Bapak Ibu Saudari, entah ada aja setiap peristiwa-peristiwa dalam setiap hidup orang-orang tersebut. Supaya diingatkan, hei kamu tuh jangan sombong. Hei kamu tuh dalam setiap hidupmu, ayo kembali sama aku. Ayo. Ya Bapak Ibu Saudari, mari dalam setiap hidup kita semua. Saudara buatlah jurnal syukur. Tuliskanlah 3 hal yang baru yang kalian perlu syukuri setiap hari. Ini melatih setiap mata hati kita semua untuk melihat penyegaran dan kemurahan Tuhan. Tentunya dalam hal-hal kecil dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan aplikasi yang ketiga, saudara bisa beristirahat dengan sengaja. Ambillah waktu 1 hari dalam seminggu untuk bersabat Bapak Ibu Saudari. Ya, untuk saudara memiliki sabat. Untuk saudara benar-benar beristirahat dari kerja,
dari handphone, dari kekhawatiran. Ayo bersabatlah, beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Ya, minimal 1 hari dalam seminggu. Tapi kalau saudara rindu di channel Pastor Des, bukan kita sahabat 1 hari dalam, ya bukan hanya 1 kali dalam seminggu. Tetapi setiap hari saudara dituntun, diajak untuk menyembah. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara sedang dituntun, diajak untuk memiliki istirahat, healing dalam hadirat Tuhan. Maka mari saudari kasih Tuhan, isilah hari-harimu ketika engkau dan saya beristirahat dengan hal-hal yang menyegarkan jiwa. Dengan hal-hal yang menyegarkan jiwa saudara dan saya. Mungkin saudara berjalan di alam. Mungkin saudara bermain dengan anak. Mungkin saudara juga bisa memuji Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saya pernah sampaikan kan, ada salah satu orang yang pernah saya kenal, yang pernah saya tahu Bapak Ibu Saudari. Ketika dia ditanya, Bapak, ini seorang penginjil ya, Bapak Ibu Saudari tanya, kenapa Bapak ada di Indonesia? Oh, saya sedang bersabat. Dia sedang sabat, Bapak Ibu Saudari, sedang sabatikal dalam setiap kehidupannya. Tinggalnya jauh di Amerika, Bapak Ibu Saudari, orang Indonesia tapi tinggalnya di Amerika. Lalu kemudian, loh kok jauh-jauh dari Amerika? Ya, memang saya memutuskan untuk resign sejenak dari dunia pelayanan. Untuk memiliki sabat ini. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Jadi dia keluar dari kota New York itu Bapak Ibu Saudari. Ya kadang dia ke Bali. Ya kadang dia ke Indonesia. Kadang dia ke Jepang. Ya nanti di Bali dia lihat orang-orang di sekitar. Lalu kemudian diajak ngobrol. Ya nanti diajak ngobrol dia mulai masuk penginjilan. Ya Bapak Ibu Saudari nanti dia ke kafe. Bukan untuk ngapa-ngapain. Ya kalau dia lihat ada orang-orang yang perlu diajak ngobrol, apalagi kalau senang musik, nanti dia ajak lagi bermain musik dan lain sebagainya. Itu salah satu cara dia untuk Bapak Ibu Saudari bersabatikal. Memiliki istirahat dalam setiap hidupannya, bersabat. Di dalam hadirat Tuhan dia bisa jalan ke alam. Itu bisa salah satu contoh yang saudara bisa lakukan ya. Ya bisa seperti itu dalam setiap hidup saudara. Ya saudara keluar dari setiap rutinitas saudara. Untuk saudara mengambil waktu sejenak dalam hadirat Tuhan. Ya, sehingga saudara bisa memaknai kehidupan ini. Wah Tuhan, sudah 40 tahun. Tuhan udah 50 tahun. Aduh Tuhan udah 60 tahun, udah mendekati nih hidupku Tuhan. Saudara, maknailah setiap hidupmu di dalam takut akan Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu Saudari. Mari, saudara, riset sejati di tahun yang baru ini bukan tentang daftar resolusi yang ambisius. Tetapi tentang keputusan spiritual yang alkitabiah. Maka yang pertama izinkanlah Tuhan memformat pikiran kita melalui firman-Nya setiap hari. Yang kedua, berikanlah pada Tuhan beban-beban masa lalumu. Baik luka, kegagalan, rasa bersalah. Sebagai gantinya Bapak Ibu Saudari, ketika kalian memberikan beban-beban masa lalumu kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan menerima kelegaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, dan yang terakhir saya rangkum Bapak Ibu Saudari ya. Jangan lupa untuk terhubung terus dengan sumber penyegaran kita semua. Ya, jangan lupa untuk terhubung, terkonektif terus dengan sumber penyegaran saudara. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah di dalam hadiratnya saja. Saudara, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam menyambut tahun yang baru juga dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saudara, mulailah dari hati yang baru. Mulailah dengan hati yang lembut di dalam setiap hidupmu. Hati yang rindu untuk diajar. Hati yang rela untuk melepaskan. Hati yang haus untuk disegarkan. Maka ketika saudara datang ke channel ini, jangan untuk berdebat. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Capek kalau saudara melayani orang-orang berdebat. Karena mereka sudah punya mindset sendiri juga. Nanti hanya ya Bapak Ibu Saudari adu ilmu pengetahuan saja dalam setiap hidup mereka. Yang ini punya pengetahuan ini, yang ini punya pengetahuan ini. Nanti adu ilmu pengetahuan. Ya, yang ini nggak mau kalah, yang ini nggak mau kalah. Buat apa seperti itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan? Nanti yang akhirnya saling melukai, ya, nanti saling melaporkan dan lain sebagainya. Capek kan Bapak Ibu Saudari? Gak perlu demikian. Kalau kamu sudah meyakini ya dalam setiap kehidupan iman dan agamamu, ya sudah yakini ya dan hidupilah itu dalam setiap hidupmu.
Kalau kamu tidak meyakini, ya Bapak Ibu Saudari silahkan monggo. Saudara cari channel yang memberkati iman saudara. Ya, saudara cari channel yang sefrekuensi dengan saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau di channel Pastor Deso, kita semua belajar mengasihi Kristus dalam setiap hidup saudara. Kita rindu untuk bersama-sama semakin bold dalam setiap perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, jadi kalau saudara, saudara sudah yakin dengan iman saudara, buat channel sendiri. Atau saudara sama-sama ada di channel yang satu frekuensi dengan saudara. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan nanti saudara ngechat lagi, ngelukain lagi, ngomong kotor lagi, ngomong kasar lagi. Itu saja sudah kelihatan ya agama yang kita percayai. Apakah itu mengubah kita? Ya Bapak Ibu Saudari, apakah itu mengubah setiap hidup saudara dan saya? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara agama ataupun kepercayaan itu yang saudara yakini, seharusnya saudara itu bukan hanya sekedar knowledge, tapi merubah hidupmu, mengubah hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo, dan kita percaya lewat channel ini saudara diingatkan setiap harinya. Saudara, biarlah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan tahun lalu mungkin penuh dengan bab-bab yang berat. Mungkin tahun lalu penuh dengan halaman-halaman yang berat dalam kehidupan kita semua. Tetapi di dalam Kristus, kalian boleh menutupnya dan memulai bab baru. Ya, mulai halaman-halaman yang bersih. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, riset itu dimulai sekarang. Riset itu dimulai di sini. Riset itu Bapak Ibu saudari, itu ada di dalam keheningan hati kita semua. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Perbaharui, bebaskanlah aku, dan segarkanlah aku dalam setiap kehidupanku. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Haleluya. Kamu datang-datang ketawa, cengar-cengir Bapak Ibu Saudari ya. Memang ada orang-orang seperti itu ya Bapak Ibu Saudari ya. Ada orang datang-datang terus kemudian komentar. Orang datang-datang Bapak Ibu Saudari cengar-cengir, ketawa-ketawa. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, itulah orang zaman sekarang. Belum ngikut dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara ikut dulu channel Pastor Deso. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Baru saudara berkomentar. Seharusnya kan begitu. Yang benar tuh begitu etikanya Bapak Ibu Saudari. Tetapi orang zaman sekarang tuh gak begitu. Ya baru dapetin berita 1-2 menit. Terus kemudian dia punya, gak begitu. Dia balas Bapak Ibu Saudari di komentarnya. Seperti pinter gitu ya dalam setiap hidupannya. Padahal mah bukan pinter Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi ya dalam setiap hidupannya dia tidak mau untuk hidupnya dituntun di dalam setiap kebenaran. Itulah kesombongan manusia dalam setiap hidupannya. Belum tahu cerita menyeluruh ya. Belum tahu cerita setiap menyeluruhnya. Sudah ya berkomentar. Saudara, biarlah firman yang disampaikan sekali lagi pada hari ini boleh menjadi berkat buat hati yang terbuka, hati yang teduh di dalam hadirat Tuhan, bahkan hati yang keras sekalipun. Roh Kudus jamah hatimu. Ingat ya, kalau Roh Kudus udah menjamah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang yang mendoakanmu dalam setiap hidupanmu, maka Roh Kudus itu mulai menjamah hatimu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada orang-orang yang berdoa dalam setiap hidupmu, maka saudara, biarlah pengenalan akan Yesus itu merasuk dalam jiwamu dan jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sih berdoa setiap orang-orang yang ada di channel ini, ya Bapak Ibu Saudara, siapapun kalian yang masuk secara tiba-tiba, yang saudara sudah benar-benar mungkin sudah lama juga, itu benar-benar pengenalan akan Kristus itu merasuk dalam jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudara, karena saya berdoa Tuhan jamah, sekalipun yang keras Tuhan jamah. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara dan saya dalam setiap hidup saudara, saudara tahu dalam kehidupanmu ada keselamatan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari, ada keselamatan di dalam Yesus. Mari saudara, kita datang dengan segenap hati kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, Bapa yang maha setia, Bapa yang penuh dengan kasih.
Pada hari pertama di tahun ini, kami datang bukan dengan daftar prestasi. Tetapi Tuhan, kami datang dengan setiap jiwa-jiwa yang mungkin penuh dengan kelelahan-kelelahan dari sisa-sisa tahun yang lalu. Tuhan, terima kasih. Kami menumpahkan di hadapan kasih karunia-Mu setiap bekas-bekas percakapan yang mungkin masih menyakitkan hati kami. Setiap kenangan-kenangan kegagalan yang juga mungkin masih menghantui setiap hidup kami. Setiap rencana-rencana yang mungkin kami paksakan dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan semua password spiritual lama kami semua yang sudah tidak mampu lagi mengakses berkat baru-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami menyetel ulang, bukan jam dinding kami, bukan hanya kalender kami, tetapi kami menyetel ulang jiwa kami semua. Ya Allahku, risetlah Tuhan hati kami. Kosongkanlah Tuhan Yesus setiap luka-luka yang sudah penuh dalam setiap jiwa dan hati kami. Kami menghapus semua histori kebencian yang tersimpan rapi di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami mau lock out dari setiap kepahitan yang sudah terlalu lama kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami semua. Ya Bapa, pulihkanlah hati kami. Pulihkanlah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Biarlah tahun ini Tuhan jadikan kami bukan hanya pencatat resolusi yang rajin, tetapi pelaku dari transformasi yang kami hidupi setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua lembaran yang masih putih ini kepadamu. Kami mengucap syukur. Jadikan kami semua sebagai pena di tangan-Mu, dipenuhi dengan tinta Roh Kudus-Mu untuk menulis setiap halaman-halaman yang baru yang memuliakan nama-Mu. Risetlah setiap hati dan jiwa kami Tuhan, dan mulailah tata ulang kembali kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, yang membawa segala sesuatu menjadi baru. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah usaha bisnis, pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan, studimu diberkati oleh karena Tuhan, pasanganmu diberkati, rumah tanggamu diberkati oleh karena Tuhan, anak-anakmu dilindungi, orang tuamu dijagai oleh Tuhan. Setiap apa yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap hidupmu boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan biarlah kita semua boleh diberkati dan terus menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Semua kita yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini? Haleluya. Terima kasih saudara yang sudah tap-tap layar. Terima kasih saudara yang sudah memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Pastor Deso setiap harinya dalam program Refresh dan Reset Senin sampai Sabtu. Saya mulai usahakan ya, ada di TikTok, ada juga di channel merah ya, YouTube Bapak Ibu Saudara. Saya mulai usahakan setiap hari, khususnya pagi-pagi untuk ada di dua channel ini Bapak Ibu Saudara ya, baik yang hitam, baik yang merah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara setiap pagi 7:30 saudara rindu untuk mendengar pesan-pesan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara, yang tentunya membersihkan jiwa, menyegarkan jiwamu, saudara bisa hadir Senin sampai Sabtu 7:30 pagi. Minggunya nanti kita ibadah online jam 7 pagi dan jam 5 sore. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sekali lagi selamat tahun baru. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, buat kalian tentunya yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan sekitar 70 juta untuk pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat dukungan-dukungan kalian semua. Setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Setiap waktunya ataupun setiap harinya. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan atau persembahan syukur yang saudara selalu berikan lewat pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kalian juga yang rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya persembahan khusus untuk pembukaan TK dan apapun ya, kolekte, ya apapun namanya setiap persembahan-persembahan itu. Bagi saudara yang rindu, saudara bisa masuk ke profil saya.
ya, atau ke bio profil nanti di sana ada BCA, ya, atas nama istri saya Angelin, atau saudara bisa pakai Social Bus. Jadi orang-orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Orang-orang yang di luar negeri seperti di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, di Australia, atau di beberapa negara yang lain yang pernah masuk di channel Pastor Deso. Saudara kalau tidak ada rekening-rekening Bank Indonesia, saudara bisa menggunakan Social Bus. Kalau saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Atau saudara bisa menggunakan PayPal. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau menggunakan PayPal, saudara tanya dulu, inbox dulu kepada saya. Nanti saya akan memberikan alamat PayPal Pastor Deso buat kalian semua tentunya. Saudara, ya belajarlah kita memberi persembahan-persembahan syukur dan kasih. Kalau saudara mau memberikan persembahan syukur dan kasih lewat channel ini, yang pertama, saudara sebelum saudara memberi, saudara biarlah kita semua dikomando oleh Roh Kudus. Tanya kembali kepada Roh Kudus, apakah saudara perlu memberi, apakah saudara perlu mendukung channel ini atau tidak. Ya, selalu tanya komando daripada Roh Kudus dalam doa-doamu. Yang kedua, saudara terberkati setiap harinya di channel Pastor Deso. Maka kalian belajar untuk memberi persembahan syukur dan kasih. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati. Ya, jadi milikilah salah satu dari ketiga hal ini dalam setiap kehidupan saudara. Dan semua persembahan-persembahan yang saya sampaikan ini, saudara sifatnya adalah ajakan, ya, kerelaan. Jadi tidak dipaksa. Kalau saudara tidak memberi ya sudah, tidak apa-apa juga Pak Bu. Jangan pusing-pusing nanti dikomentarin lah dan lain sebagainya. Ya biasanya yang mengomentari itu orang-orang yang tidak pernah memberi dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi buat kalian semua, Tuhan Yesus memberkati. God bless you ya. Sekali lagi selamat tahun baru. Saudara yang terberkati jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya terima kasih Pak Hermawan, ya Pak Arthur Story, thank you. God bless you juga. Ya semua teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan-persembahan kasih. Bahkan setiap gift yang saudara berikan lewat TikTok, terima kasih juga buat kalian semua. Waktu yang kalian berikan juga terima kasih. Bahkan setiap kehidupan yang terus rindu mengenal Tuhan. Saudara, kita berjuang bersama-sama di tahun 2026. Kita berlomba bersama-sama dengan tekun, setia sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadikanlah channel Pastor Deso sebagai tempat di mana saudara di-recharge ulang, dilatih kembali. Jadikan channel ini sebagai sahabat, tempat kalian ditempa, dilatih dan lain sebagainya. Sehingga saudara menjadi murid Kristus. Saudara bisa memberitakan Injil di tengah-tengah setiap kehidupanmu. Ya khususnya dimanapun wilayah yang Tuhan percayakan di mana kita hidup. Saudara sekali lagi, God bless you. Salam dari saya, Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari selamat tahun baru buat kalian semua. Saya mohon undur diri. Kalau Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara mau minta nomor WA saya, saudara nanti inbox saja ya. Kalau nggak salah tadi ada seorang ibu nanya, Pastor gimana caranya menghubungi Pastor? Saudara bisa inbox saja, nanti saya akan berikan nomor pelayanan Pastor Deso. Itu nomor Ibu Gembala ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara bisa inbox, nanti kami akan berikan kalau memang saudara rindu didukung dalam setiap pelayanan-pelayanan atau doa-doa. Atau saudara rindu kami melayani di tempat-tempat saudara ya. Baik khotbah, baik mendoakan rumah, mendoakan usaha, mendoakan rumah tangga, mendoakan yang sakit, Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya. Mungkin saudara, mungkin ada rindu juga mau dinikahkan, dibaptis, atau pelayanan Bapak Ibu Saudari, kematian dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada saudara membutuhkan dukungan-dukungan pelayanan itu, saudara bisa inbox kepada Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Atau saudara, Pastor saya ini kalau ngomong sama anak saya susah banget Pastor. Bisa gak Pastor mendoakan, sharing-sharing sama anak saya yang masih muda? Boleh ya, kalau memang waktunya tepat. Kami akan berusaha saudara yang dikasih oleh Tuhan mengunjungi ya, bukan hanya di area Jabodetabek, tetapi di kota-kota yang jauh kalau Tuhan izinkan di tahun-tahun 2026 ini Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin nanti waktunya kalau nggak dari hari Senin sampai Kamis kami bisa berkunjung, nanti kami kembali lagi ke wilayah kami. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu Saudari semua waktunya Tuhan izinkan tepat supaya kita bisa saling menguatkan dan mendoakan tentunya. Haleluya. Saudara terima kasih. Ya, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso. Dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setia selalu kepada Tuhan Yesus lewat channel ini juga. God bless you. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat,
God bless you. Bye-bye buat kita semua.